Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan mencoba untuk membawakan topik mengenai diabetes mellitus, mengenai diagnosis dan klasifikasinya. Ini merupakan bagian dari modul diabetes mellitus yang bisa teman sejawat ikuti di channel Endometa Indonesia. Baik, kita akan mulai dengan bagaimana kita menegakkan diagnosis diabetes. Untuk diingat bahwa diagnosis diabetes mellitus ditegakkan melalui pemeriksaan secara enzimatik dengan bahan plasma darah vena. Biasanya kita mulai dengan suatu kecurigaan akan tanda-tanda diabetes mellitus seperti poliuri, polidipsi, polipagi, dan mungkin juga ada penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan. Belum lagi misalnya gejala-gejala terkait dengan luka yang sulit untuk sembuh, kemudian mata kabur, dan beberapa gejala lainnya yang terkait dengan diabetes. Nah, untuk menegakkan diagnosis, kita memerlukan pemeriksaan dengan menggunakan plasma darah vena. Kita tidak menggunakan urin untuk diagnosis, dan juga tidak menggunakan glukometer untuk diagnosis, karena glukometer dipergunakan untuk pemantauan atau monitor daripada kondisi terapi, jadi bukan digunakan untuk diagnosis. Setelah kita melakukan pemeriksaan glukosa darah vena, maka kita kemudian akan memasukkan ke dalam kriteria diagnosis diabetes mellitus. Yang dimaksud dengan diabetes mellitus apabila ada salah satu dari kriteria berikut ini. Yang pertama adalah apabila glukosa darah puasa lebih daripada atau sama dengan 126 mg per desiliter. Puasa di sini didefinisikan sebagai tidak adanya asupan kalori selama 8 jam. Atau bisa juga dengan glukosa darah post tes toleransi glukosa oral yang kadarnya lebih atau sama dengan 200 mg per desiliter. Standar pemeriksaan ini menggunakan glukos anhidrous 75 gram yang dilarutkan ke dalam air. Atau bisa juga dengan memeriksakan HbA1c. HbA1c di atas sama dengan 6,5% itu bisa kita diagnosis sebagai diabetes mellitus. Yang menjadi catatan di sini adalah pemeriksaan HbA1c ini dilakukan pada laboratorium yang menggunakan metode dengan sertifikasi dari NGSP. Atau kriteria yang lainnya juga dengan menggunakan glukosa darah acak atau sering kita sebut juga glukosa darah sewaktu yang lebih atau sama dengan 200 mg per desiliter. Di mana untuk kriteria ini memerlukan adanya tanda-tanda klasik dari diabetes mellitus seperti polidipsi, poliuri, dan polifagi. Angka-angka ini atau cut-off ini didasarkan kepada kemungkinan peningkatan komplikasi yang terkait dengan diabetes. Nah, berikutnya setelah diagnosis diabetes itu tegak, maka langkah berikutnya adalah mengenai klasifikasi diabetes. Saat ini yang dianut adalah ada 4 kategori untuk klasifikasi diabetes, yaitu diabetes mellitus tipe 1, diabetes mellitus tipe 2, diabetes mellitus tipe lain, dan diabetes mellitus gestasional. Pada pertemuan kali ini kita tidak akan membahas secara detail masing-masing daripada tipe diabetes ini. Nanti kita akan punya topik-topik tersendiri mengenai tipe-tipe daripada diabetes ini, tapi kita akan mencoba untuk melihat secara umum dulu mengenai klasifikasi diabetes ini. Untuk diabetes mellitus tipe 1, ini secara epidemiologi ada pada sekitar 5-10% dari diabetes, di mana pada diabetes mellitus tipe 1 ini terjadi defisiensi insulin yang absolut. Diabetes mellitus tipe 1 ini terdiri dari immune-mediated diabetes dan idiopathic type 1 diabetes. Kalau kita berbicara mengenai immune-mediated, ini banyak didapatkan pada anak dan remaja, walaupun tidak menutup kemungkinan bisa didapatkan pada orang dewasa. Namun yang menjadi catatan di sini adalah immune-mediated ini mempunyai marker autoimun, ya, yang biasanya kita periksakan ICAA, islet cell autoantibody atau anti-GAD65. Secara patofisiologi, immune-mediated ini didasarkan kepada kondisi autoimun yang merusak sel beta pankreas sehingga pankreas mengalami gangguan dalam melakukan sekresi insulin. Kelompok immune-mediated ini mempunyai keterkaitan yang kuat dengan HLA.
Berikutnya ada idiopathic type 1 diabetes. Secara etiologi masih belum bisa ditentukan dengan jelas penyebabnya. Namun pada kondisi ini juga terjadi suatu keadaan insulinopenia dan suatu kecenderungan untuk terjadinya ketoasidosis diabetes, namun tanpa adanya autoimun pada kelompok idiopatik ini. Dan hubungannya dengan HLA itu tidak terlalu kuat. Setelah diabetes mellitus tipe 2, kita bergeser ke diabetes mellitus tipe 2. Pada diabetes mellitus tipe 2 ini merupakan populasi yang terbesar pada pasien-pasien diabetes. Sekitar 90 sampai dengan 95% dari diabetes adalah diabetes mellitus tipe 2. Di mana berbeda dengan diabetes mellitus tipe 1 tadi, di diabetes mellitus tipe 2 ini terjadi defisiensi insulin yang relatif. Sebagian besar pasien-pasien diabetes tipe 2 ini adalah mereka-mereka yang overweight atau obes dan memiliki resiko tinggi untuk komplikasi makro dan mikrovaskuler. Secara patofisiologi, diabetes tipe 2 ini memiliki kadar insulin yang relatif normal pada awal-awalnya, namun karena resistensi insulin yang bisa disebabkan karena overweight atau obes tadi, maka insulin yang ada tidak efektif di dalam menurunkan glukosa darah. Untuk penapisannya, biasanya kita melakukan penilaian atau evaluasi terhadap faktor resiko, atau bisa juga menggunakan asesmen seperti Vinery score atau ADA risk score. Adapun faktor resiko untuk DM type 2 ini atau diabetes tipe 2 ini antara lain adalah usia, kemudian kondisi obesitas, kurang aktivitas fisik, ya, GDM atau gestasional diabetes mellitus, kemudian hipertensi, dislipidemi, dan juga faktor riwayat keluarga atau genetik pada diabetes tipe 2 ini juga cukup kuat. Setelah diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2, yang berikutnya adalah diabetes mellitus tipe lain. Insidennya memang tidak terlalu banyak, kurang dari 5%, dan yang menjadi karakteristik dari diabetes ini adalah mempunyai penyebab yang lebih jelas dibandingkan dengan diabetes yang sebelumnya. Seperti misalnya monogenic diabetes syndrome, yang ada salah satunya adalah neonatal diabetes yang biasanya terjadi pada individu yang kurang daripada 6 bulan, dan juga ada maturity onset diabetes of the young atau yang biasa kita sebut sebagai MODY. Yang lain misalnya adalah post-transplant diabetes mellitus. Ini adalah pada pasien-pasien yang mengalami transplantasi dan setelahnya terdapat kenaikan kadar glukosa darah. Faktor resikonya sebenarnya secara umum sama dengan faktor diabetes lainnya, namun di sini ada penggunaan imunosupresan yang meningkatkan probabilitasnya untuk post-transplant diabetes mellitus. Yang lain misalnya cystic fibrosis related diabetes. Ini merupakan komorbid yang sering pada kelainan cystic fibrosis, terjadi gangguan pada insufisiensi daripada insulin, dan status nutrisi pada kondisi ini biasanya lebih buruk sehingga meningkatkan angka mortalitas dibandingkan dengan yang lain. Kemudian yang lain dari diabetes tipe lain ini adalah pancreatic diabetes, di mana pada pancreatic diabetes ini terjadi gangguan secara struktur dan fungsi daripada pankreasnya. Jadi yang terganggu itu adalah pankreasnya. Misalnya pada kondisi pankreatitis, kemudian trauma pada pankreas, dan juga fibrokalkulus pankreopati. Nah, klasifikasi yang keempat itu adalah diabetes mellitus gestasional. Per definisi, diabetes mellitus gestasional adalah suatu gangguan toleransi glukosa yang diketahui untuk pertama kalinya pada saat kehamilan. Jadi berbeda dengan diabetes mellitus tipe 1 atau diabetes mellitus tipe 2 yang hamil. Nah, diabetes mellitus gestasional ini baru pertama kalinya diketahui pada saat kehamilan. Dan berbeda juga dengan tipe yang lain di mana pada diabetes mellitus gestasional untuk menegakkan diagnosis diperlukan pemeriksaan tes toleransi glukosa oral atau yang kita sebut sebagai TTGO. Sedangkan kriteria diagnosisnya ada banyak, ya. Seperti misalnya menurut American College of Obstetrics and Gynecology, di sini menggunakan metode 2 langkah. Jadi langkah yang pertama, pasien diberikan beban glukosa 50 gram, kemudian apabila 1 jam kemudian glukosa darahnya lebih daripada 135, maka dilanjutkan dengan langkah kedua, yaitu dengan memberikan glukosa 100 gram. Kemudian dilakukan pemeriksaan
glukosa darah puasa, glukosa darah 1 jam, glukosa darah 2 jam, dan glukosa darah 3 jam. Dan diperlukan lebih atau sama dengan 2 nilai abnormal untuk menegakkan diagnosis diabetes gestasional. Kemudian juga ada kriteria dari American Diabetes Association yang menggunakan tes toleransi glukosa oral 75 gram, dilakukan pemeriksaan glukosa darah puasa, kemudian glukosa darah 1 jam, dan glukosa darah 2 jam, di mana diperlukan 1 nilai yang abnormal untuk menegakkan diagnosis dari diabetes gestasional. Jika menggunakan kriteria diagnosis dari WHO, WHO menggunakan tes toleransi glukosa oral 75 gram, kemudian melakukan pemeriksaan glukosa darah puasa, glukosa darah 1 jam, dan glukosa darah 2 jam, dan diperlukan 1 nilai abnormal untuk diagnosis. Sedangkan yang menurut IAD-PSG itu menggunakan TTGO 75 gram, dilakukan pemeriksaan glukosa darah puasa dan glukosa darah 2 jam, dan diperlukan 1 nilai abnormal untuk diagnosis. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan terkait dengan topik diagnosis dan klasifikasi daripada diabetes. Terima kasih.